Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur melakukan pengecekan terhadap beberapa objek wisata di Kota Batu untuk mengecek keamanan dan kenyamanan selama musim libur Idul Fitri. Pengecekan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Farid Makruf, Kapolda Jatim, Irjen Polisi Tony Hermanto beserta jajaran. Peninjauan dilakukan di Museum Angkut dan Jatim Park 1 yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Jawa Timur dan juga nasional selama libur Lebaran. Meningkatnya jumlah wisatawan selama libur Lebaran 2023 menjadi perhatian Forkopimda Jatim agar tempat wisata tersebut nyaman dan aman. Perhatian tersebut diwujudkan dengan pengecekan lokasi wisata Museum Angkut dan Jatim Park yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam 5 Brawijaya, Maijen Farid Makruf dan Kapolda Jatim Irjen Polisi Tony Hermanto. Kunjungan tersebut untuk memastikan pengelola wisata mempersiapkan tempat dan sarana wisata yang memadai dan memenuhi aspek keselamatan bagi wisatawan. Selain itu, Gubernur dan rombongan juga mengecek kesiapan petugas keamanan yang bertugas di sekitar lokasi wisata. Kepada para petugas, Gubernur dan rombongan memberikan bingkisan dan semangat selama bertugas pada musim Lebaran. Pemirsa, Kodam 5 Brawijaya memberikan dukungan personel TNI kepada kepolisian dan Pemda untuk membantu pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Farid Makruf saat mendampingi Gubernur dan juga Kapolda Jawa Timur untuk melakukan pengecekan objek wisata di Kota Batu. Dukungan tersebut merupakan sinergi antara TNI Polri dan juga Pemda untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada warga Jawa Timur dan juga wisatawan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kodam 5 Brawijaya memberikan dukungan personel TNI kepada kepolisian dan Pemda untuk membantu pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Farid Makruf saat mendampingi Gubernur dan Kapolda Jatim melakukan pengecekan objek wisata di Kota Batu. Dukungan tersebut merupakan sinergi antara TNI Polri dan Pemda untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Jatim dan wisatawan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pemirsa, Jepang menjadi negara tujuan ekspor terbesar produk non-migas Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan pada bulan Maret, ekspor produk non-migas ke Jepang mencapai 17,42% dengan nilai mencapai 0,88 miliar dolar Amerika. Selain Jepang, Amerika Serikat juga Tiongkok menjadi negara terbesar kedua dan juga ketiga untuk tujuan ekspor produk Jawa Timur, disusul dengan Malaysia, India, Vietnam, dan juga Korea Selatan. Ekspor produk non-migas Jatim saat ini didominasi kepada negara kawasan Asia. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang menunjukkan ekspor terbesar produk non-migas ditujukan kepada negara Jepang. Produk non-migas yang diminati oleh negara tersebut meliputi komoditas perikanan, bahan kimia, perhiasan, tembaga,
dan logam non-logam mulia. Dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil, menjadikan pasar Jepang sebagai tujuan yang menarik bagi para eksportir. Saat ini, negara kawasan Asia menjadi negara tujuan utama dari berbagai produk yang diekspor Indonesia, terutama dari Jawa Timur. Diharapkan nilai ekspor tersebut dapat terus meningkat sehingga menyumbang devisa bagi Indonesia dalam jumlah besar. Kita lihat pangsa pasar ekspor non migas bulan Januari sampai Maret tahun 2023. Total ekspor non migas Jawa Timur bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 5,05 miliar US dollar. Utamanya masih ditujukan ke Jepang sebesar 0,88 miliar US dollar atau 17,42% dari total ekspor non migas. Disusul ke Amerika Serikat sebesar 0,70 miliar US dollar atau 13,95%, ke Tiongkok sebesar 0,69 miliar US dollar atau 13,68%, dan seterusnya ke Malaysia, ke India, ke Vietnam, Korea Selatan, Singapura, Australia, dan Thailand. Pemirsa, ahli media Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Umar Syarifuddin, menjelaskan negara kawasan ASEAN merupakan pangsa pasar terbesar dari produk non-migas Jawa Timur. Pada bulan Maret, total nilai ekspor produk non-migas ke kawasan ASEAN mencapai 0,90 miliar dolar Amerika atau sebesar 17,87%. Pada posisi kedua adalah negara kawasan Uni Eropa dengan nilai 0,37 miliar dolar Amerika atau sekitar 7,38%. Dari data tersebut dapat menjadi acuan bagi eksportir Indonesia untuk memperkuat pasar negara kawasan ASEAN agar produk non-migas Jawa Timur dapat merajai kawasan Asia Tenggara. Stabilitas ekonomi dan politik kawasan ASEAN menjadi salah satu faktor yang menarik bagi eksportir Jawa Timur untuk memasukkan berbagai komoditas non-migas. Hingga Maret 2023, kawasan ASEAN merupakan pangsa pasar terbesar dari produk non-migas Jawa Timur. Adapun negara kawasan ASEAN yang menjadi tujuan ekspor adalah Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. 4 negara tersebut merupakan tujuan utama dari produk Jatim. Negara Asia lainnya di luar ASEAN yang merupakan pangsa pasar besar adalah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Diharapkan pasar ASEAN dan Asia ini tetap stabil sehingga mampu menjadi penyumbang devisa bagi Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kalau kita lihat menurut kawasan tujuan ekspor pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023, pangsa ekspor ke kawasan ASEAN mencapai 17,87% dari total ekspor non-migas atau senilai 0,90 miliar US dollar. Kawasan tujuan ekspor non-migas lainnya adalah kawasan Uni Eropa dengan pangsa 7,38% dengan total transaksi sebesar 0,37 miliar US dollar. Pemirsa, nilai impor yang masuk ke Jawa Timur pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan hingga 39,14% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Total nilai impor yang masuk menurut ahli media BPS Jawa Timur Umar Syarifuddin mencapai 2,61 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini ditopang oleh naiknya impor produk minyak bumi dan juga gas serta produk non-migas secara simultan. Namun jika dilihat secara year on year atau tahunan, terdapat penurunan nilai impor hingga 14,46%. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data pada bulan Maret 2023 terdapat kenaikan nilai impor produk migas dan non-migas yang masuk ke Jawa Timur. Total nilai impor Jatim mencapai 2,61 miliar dolar Amerika dengan kenaikan secara bulanan mencapai 39,19%.
Secara bulanan, impor migas mengalami kenaikan 14,57% dari 0,44 miliar dolar Amerika menjadi 0,51 miliar dolar Amerika. Sedangkan pada produk non-migas juga mengalami kenaikan dari 1,43 miliar dolar Amerika menjadi 2,11 miliar dolar Amerika. Dalam 3 tahun terakhir, mulai tahun 2021, nilai impor Jatim mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan kuartal pertama tahun 2023. Nilai impor Provinsi Jawa Timur mencapai 2,61 miliar US dollar atau naik sebesar 39,14% dibandingkan bulan Februari tahun 2023 yang sebesar 1,88 miliar US dollar. Peningkatan nilai impor bulan ini dipengaruhi oleh naiknya nilai impor pada sektor non-migas maupun pada sektor migas secara simultan. Nilai impor non-migas tercatat 2,11 miliar US dollar atau naik sebesar 46,72% dibandingkan bulan Februari tahun 2023 yang sebesar 1,43 miliar US dollar. Pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas selama musim arus mudik 2023 di wilayah hukum Polres Malang mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Kanit Residen Polres Malang, Ibda Dani, kepada tim liputan arus mudik dan juga balik UBTV. Menurutnya, kejadian laka lantas terjadi pada kasus kecil seperti yang terjadi di sekitar Pos Karanglo. Petugas kepolisian senantiasa menghimbau kepada pengendara untuk menjaga stamina dan juga mematuhi rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Selama masa operasi Ketupat Semeru 2023, di wilayah hukum Polres Malang mengalami penurunan angka kecelakaan. Pada masa arus mudik dan balik tahun ini masih terdapat kecelakaan lalu lintas, namun kuantitasnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kecelakaan yang terjadi masih didominasi oleh kendaraan roda 2, sehingga petugas kepolisian senantiasa mengingatkan kepada pengendara untuk berhati-hati, menjaga stamina dan mematuhi rambu lalu lintas. Polres Malang sudah menyiapkan beberapa pos pengamanan dan rekayasa lalu lintas agar arus mudik dan balik di Kabupaten Malang berjalan lancar. Untuk jumlah laka lantas selama operasi Ketupat Semeru 2023 ini menurun. Namun kemarin ada kejadian satu laka lantas di depan warung soto ayam di Kepuharjo, yaitu kendaraan motor ditabrak oleh kendaraan Avanza atau Xenia. Alhamdulillah korban sedang perawatan medis di Rumah Sakit Prasetyo Karangploso. Alhamdulillah korban tidak apa-apa, hanya luka ringan. Namun saya juga tetap menghimbau untuk para pemudik untuk tetap hati-hati, karena laka lantas pada saat mudik ini terjadi akibat tidak adanya kewaspadaan, rem mendadak, kendaraan depan berhenti sehingga ditabrak oleh kendaraan belakang. Seperti Pemirsa, sebanyak 62 mahasiswa UB dari berbagai fakultas lolos dalam program Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA 2023. Mereka terdiri dari 8 mahasiswa diploma, fakultas vokasi, dan 54 program sarjana dari berbagai fakultas. Data dari International Office UB menyebutkan para mahasiswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi Asia dan juga Eropa, seperti Inggris, Perancis, Hungaria, Italia, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan negara lainnya.
Para mahasiswa tersebut akan berada di luar negeri selama 1 semester untuk mengikuti perkuliahan dan juga magang. Setelah melewati masa seleksi ketat bersama ratusan perguruan tinggi nasional, akhirnya sebanyak 62 mahasiswa Universitas Brawijaya dinyatakan lolos untuk mengikuti program Indonesian International Student Mobility Award 2023. Mereka terdiri dari 54 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk jenjang sarjana dan 8 diploma dari fakultas vokasi. Saat ini para mahasiswa tersebut sedang dalam proses pengurusan berkas dan visa agar dapat menuju perguruan tinggi negara tujuan. Universitas Brawijaya melalui International Office dan bagian akademik melakukan pendampingan agar mahasiswa dapat melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan hingga keberangkatan. Program IISMA akan berjalan selama 1 semester dengan kegiatan perkuliahan dan magang sesuai dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UB menyumbang mahasiswa terbanyak yang lolos pada IISMA 2023. Dari 62 mahasiswa yang lolos, sebanyak 12 berasal dari FISIP UB dan juga disusul oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 9 mahasiswa dan vokasi sebanyak 8 mahasiswa. Mahasiswa FISIP UB yang lolos berasal dari angkatan 2020 dan juga 2021 yang diterima di berbagai kampus seperti di Perancis, Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Hungaria, dan juga Taiwan. Mahasiswa dari FISIP UB tercatat menjadi penyumbang terbanyak yang diterima dalam program IISMA 2023. Dari 62 mahasiswa yang lolos, sebanyak 12 berasal dari FISIP UB. Terbanyak kedua berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Vokasi UB. Saat ini, para mahasiswa tersebut sedang menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan ke kampus negara tujuan. Mereka diterima di kampus negara Eropa seperti Inggris, Italia, Spanyol, Hungaria, hingga kawasan Asia seperti Taiwan. Para mahasiswa tersebut akan berada di luar negeri selama 1 semester untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, magang, budaya setempat, dan kegiatan kemahasiswaan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.